Pagi ini saya ingin mengajak saudara-saudara membuka Alkitab saudara di dalam Yosua pasal yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14. Saya akan membaca dari ayat yang ke-6. Saudara mengikutinya. Saudara dimanapun saudara sedang mengikuti ibadah ini, saudara lihat Alkitab saudara. Saya akan membaca dari ayat 6. Yosua pasal 14 sampai ayat yang ke-8. Saya membaca dari terjemahan bahasa Indonesia bahasa Indonesia ya, terjemahan bahasa Indonesia, maksudnya bukan terjemahan bahasa sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan, Allahku dengan sepenuh hati. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mau bicara dari tema di ujung penantian. Di ujung penantian. Di ujung penantian. Kalau menanti itu biasa tidak enak ya saudara-saudara, suasana, keadaan yang kadang ya bisa dimaknai banyak hal ya. Tapi ada bikin bosan dan sebagainya. Nah saudara-saudara, saya mau membaca salah satu penggalan syair lagu. Oke, penggalan syair lagu. Ini tidak di Alkitab, saudara cari di Alkitab enggak ada. Ini syair penggalan lagu saja. Janji lu ngomong sedilo. Saudara-saudara yang nggak bisa bahasa Jawa, ya nanti kita terjemahkan ya. Jare sewulan raono, pamitmu naliko semono, ning stasiun balapan Solo. Nah kalimat ini kalimat pertama. Ini syair oleh ya bisa dibilang legendaris kita, baru dipanggil Tuhan, kita turut berduka. Almarhum Didi Kempot ya. Nah, ini lagunya pasti biasa didengar oleh telinga semua orang Indonesia, nggak peduli sukunya apa. Jadi saudara ikuti saja kalimatnya ya. Saya mau baca bagian kalimat terakhir. Jare lu ngomong sedilu, malah tanpa kirim warto. Lali opo pancen ngelali, yen eling mbok enggal balik. Saudara-saudara, ini lagu-lagu penantian. Seorang kekasih yang kemudian dia berpisah di sebuah stasiun balapan Solo, namanya itu ada stasiun di Solo sana. Lalu kemudian dia pergi meninggalkan kekasihnya. Janji hanya sebulan, ditunggu-tunggu 2 bulan, ditunggu di depan stasiun 3 bulan, ditunggu 4 bulan, ditunggu 5 bulan, enggak datang-datang. Kamu kok janji enggak ditepati, begitu ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini syair lagu, mungkin ada yang suka ya syair ini. Ya puji Tuhan, ada yang cocok buat saudara. Ya Pak, saya sedang menantikan. Ya pagi ini saya mau bicara tentang di ujung penantian, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu ekspresi dari almarhum Didi Kempot yang menyanyikan lagu Neng Stasiun Balapan. Nah saudara-saudara pagi ini mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Satu ayat saya lanjutkan di ayat 10 dari pembacaan kita tadi. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penantian yang panjang umat Allah.
menanti mereka akan masuk ke sebuah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yang menjadi pengharapan, yang menjadi destinasi mereka. Saudara-saudara, rupa-rupanya penantian itu kadang menimbulkan banyak gejolak, menimbulkan banyak suasana yang tidak diinginkan bisa terjadi pula. Bisa menimbulkan rasa kekosongan hati, bisa menimbulkan rasa kekecewaan, bisa memunculkan beragam rasa di dalam hidup seseorang. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana cara hidup di masa penantian akan setiap janji Tuhan yang saudara sedang nantikan. Siapa tahu saudara sedang berada di ujung penantian saudara, ya. Bukan menjadi kecewa, tapi benar-benar saudara mengalami di mana janji Tuhan diwujudkan atas hidup saudara. Saudara-saudara, bagaimana cara kita hidup di tengah-tengah menanti janji Tuhan? Saya pikir hari ini ketika saudara diperhadapkan pada keadaan hidup saudara, apapun itu, maka ketika saudara berdoa mungkin ada di tengah pergumulan, ada di situasi ekonomi yang saudara rasa tidak nyaman, usaha rasa tidak nyaman, ada gejolak di sana sini, kemudian hubungan-hubungan juga kadang mengalami masalah di masa-masa sekarang ini, atau saudara merasa ada ketidakpastian atas sesuatu yang sedang saudara nantikan, dan saudara sedang berdoa di hadapan Tuhan, saudara bergumul di hadapan Tuhan. Saya katakan jangan berhenti, tetaplah lakukan itu hal yang baik. Nah, bagaimana caranya untuk terus percaya bahwa pada akhirnya janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Allah tidak pernah berdusta, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Lalu yang penting adalah pagi hari bagaimana cara saudara dan saya menjalani hidup di masa-masa penantian. Jangan-jangan sudah di ujung penantian saudara. Pertama, apa yang perlu kita buat adalah percaya Allah setia. Taruh di dalam pikiranmu, taruh di dalam hatimu pagi ini saudara-saudara, Allah setia. Saya pikir ketika kita belajar, kita bicara pagi ini, kita berdiskusi, kita merenung tentang Allah setia. Bagian yang terbaik di dalamnya kita memberikan refleksi cerminan dari hidup saudara dan saya adalah justru sebaliknya, kita memeriksa sejauh mana saya setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan yang sama diucapkan di ayat 10 oleh Kaleb. Kaleb adalah salah satu orang yang diutus oleh Musa bersama dengan Yosua dan 10 lainnya untuk mengintai tanah Kanaan, ya. Dan pada saat dia mengucapkan kalimatnya di ayat 10 itu mereka sudah sampai di sana. Sampai di tanah yang pernah diintainya. Sudah dia ungkapkan itu kepada Yosua sahabatnya. Saya ulangi lagi. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Seperti yang dijanjikannya, kita sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan berfirman kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Aduh, lama sekali saudara-saudara, 45 tahun lamanya menanti. Itu bukan waktu yang singkat saudara-saudara. Waktu yang sangat panjang. Tapi menarik, di dalam ungkapan yang diucapkan oleh Kaleb di dalam Yosua pasal 14 ini. Bahwa aku melihat selama 45 tahun aku menanti janji Tuhan. Yang kudapatkan adalah Allah setia. Allah setia, Allah memelihara hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada godaan ketika saudara menanti mungkin sesuatu yang sedang saudara nantikan, saudara tunggu jawaban dari Tuhan. Saudara berharap akan sesuatu yang saudara sedang imani. Saudara sedang menunggu itu dinyatakan oleh Tuhan. Atau saudara sedang berdoa bagi satu keadaan di dalam hidupmu. Dan kau sedang menantikan jawaban Tuhan.
Atau engkau sedang mendoakan satu bagian di dalam bagian hidupmu, entahkah itu sakit atau kelemahan, dan engkau sedang menantikan jawaban Tuhan. Atau ada di antara sedang berdoa buat anggota keluarga saudara mungkin dalam keterbatasan atau dalam pergumulan mereka atau dalam sakit mereka. Dan sudah sedang menanti-nantikan Tuhan karena tak kunjung datang situasi dan perubahan seperti yang sudah nanti-nantikan. Saya mau katakan pagi hari ini kadang saudara-saudara ada godaan untuk kita, saudara saya kita semua bisa kemudian membuat apa yang disebut kalau dalam dunia mungkin di komputer itu disebut dengan shortcut gitu. Shortcut, jalan pintas. Ya. Nah, kalau kita ngomong jalan pintas itu saya diingatkan tentang satu tokoh ya yang bernama Mr. Bean ya. Mr. Bean. Saya selalu ingat kalau saya nonton ceritanya gitu ya saudara-saudara dalam tayangan film pendek-pendek yang dia buat, maka yang menarik adalah ini orang selalu buat shortcut, jalan pintas. Kalau dia antri salah satu misal di rumah sakit, orang sudah antri panjang gitu. Selalu dia cari ide bagaimana membuat itu ada jalan pintas, shortcut. Di tengah-tengah antrian yang begitu panjang, kemudian dia muncul jadi nomor 1. Tapi akhirnya mengorbankan yang lain. Ya. Saudara-saudara, kadang jalan pintas itu tidak selalu baik. Kalau sudah melihat kupu-kupu yang sedang dari kepompong, kemudian dia dalam kepompong butuh waktu tertentu, lalu kemudian sudah buat shortcut, pikir mungkin kalau bisa dia dipercepat hidupnya, sudah potong kepompong tersebut dan kemudian dia keluar, mungkin dia tidak akan bertahan lama. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang jalan pintas itu tidak selalu baik, kadang bisa menjerumuskan. Tapi pagi hari ini saudara dan saya bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kemudian ada satu orang yang akhirnya berkata, selama 45 tahun, dari umurku 40 tahun, Allah sudah berfirman bahwa aku, tanah di mana yang kuinjak akan diberikan oleh Tuhan kepadaku. Dia yakin kepada janji Tuhan. Dia percaya kepada apa yang firman Tuhan ucapkan. Dan dia hidup di dalam keyakinan itu setiap hari. Tidak tanggung-tanggung saudara-saudara, bukan 1 tahun. Dia hidup dengan menanti janji Tuhan itu digenapi. Bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 4 tahun. Dia berusia 40 tahun ketika Tuhan menyampaikan janji itu kepadanya. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, kemudian dia mulai berjalan di dalam janji yang Tuhan berikan. Di usia 40 tahun, dia tunggu-tunggu sampai 10 tahun kemudian usianya 50. Dia tunggu lagi sampai 10 tahun kemudian usianya 60 atas janji yang sama. Dia hidup berjalan setiap hari memaknai hidupnya atas janji yang Tuhan berikan kepadanya. Dan sampailah di titik yang dinanti-nantikan. Di ujung penantiannya bukan 30 tahun, tapi di tahun ke-45. Ulangi di hati saudara, di pikiran saudara, katakan dengan saya, di tahun yang ke-45. Saudara, ini bukan waktu yang panjang. Tapi yang ingin saya sampaikan pagi hari ini adalah bahwa Allah setia, saudara-saudara. Allah setia dalam semua perjalanan hidup saudara. Ada dimensi waktu, ada bentangan waktu yang begitu panjang mungkin ketika engkau harus menunggu, menanti apa yang kau rasa, kau pikir ini menjadi janji Tuhan atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas keuanganmu, atas keluargamu, atas hubunganmu, atas sakit yang kau alami, atas masa depan saudara. Maka saya mau katakan pagi ini, tetap berada di sana, tetap hidup di dalam penantian akan setiap janji-janji Tuhan. Karena pada akhirnya engkau akan mendapatkan ini saudara-saudara. Allah setia dan dia tidak
tidak pernah berubah. Dia akan menunjukkan kepada saudara bahwa dia setia. Dia pada akhirnya dia akan bawa saudara sampai di ujung penantianmu. Dan engkau katakan, bingo, ini hari di mana Tuhan mewujudkan setiap janjinya atas hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bentangan waktu yang Tuhan kasih buat saudara, buat saya, buat Kaleb 45 tahun untuk menanti di hadapan Tuhan, menanti setiap janji Tuhan. Bukan waktu yang sia-sia. Justru di sana kadang kita mengevaluasi, melihat diri kita, sejauh mana saya setia kepada Tuhan. Sejauh mana ya pelayanan saya di hadapan Tuhan. Bagaimana keadaan dan sikap hati saya sampai hari ini. Saudara-saudara dan yang lainnya kita bisa lakukan dan terus lakukan. Tapi di masa-masa penantian bagaimana cara kita menghidupi menjalaninya. Caranya adalah ini. Allah setia, percaya Allah setia. Dan saudara-saudara pada akhirnya dia akan bawa saudara membuktikan itu terjadi atas hidup saudara. Saudara-saudaraku, kalau engkau hari ini sedang menunggu jawaban Tuhan. Kau sedang menanti satu janji Tuhan diwujudkan dalam hidupmu. Kau sedang bergumul dan kau menunggu pengharapanmu diwujudkan. Saya mau katakan itu sudah benar. Tetaplah menanti karena Allahmu setia. Berikut, tetap menyembah. Tetap menjadi penyembah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di latar belakang kitab Yosua sampai keseluruhannya, mungkin sampai di pasal 23 dan seterusnya. Sampai habis kitab Yosua, sudah bisa baca di kitab Ulangan juga. Kita akan mendapatkan bahwa ini narasi tentang membagi tanah Kanaan yang telah Tuhan wujudkan. Jadi Tuhan sudah tunjukkan, ini loh tanahnya. Ini loh janjiku kugenapi dan dibagi-bagi. Ya. Saudara-saudara, mari kita lihat apa sih makna tanah itu bagi umat Allah. Saudara-saudara, tanah itu punya makna yang dalam, tidak hanya sekedar itu tanah kemudian diinjak lalu kemudian itu kalau digali, dicangkul, ditanami. Enggak hanya seperti itu. Tanah itu punya makna bagi umat Allah. Saudara-saudara, sebagai latar belakang dari hidup mereka bersama dengan Tuhan. Karena janji Tuhan bagi umatnya, sejak dari Abraham, tidak hanya keturunan. Tidak hanya dia akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Bapa bagi segala orang beriman, sampai kepada keturunannya. Tapi Allah menjanjikan tanah. Jadi tanah itu punya latar belakang hubungan. Memberikan identifikasi, pengenalan tentang bagaimana hubungan mereka dengan Allah terjadi di sepanjang hidup mereka. Ini sudah keturunan kesekian sejak dari Abraham, saudara-saudara. Sudah melewati Ishak, melewati kemudian Yakub, kemudian melewati keturunannya yang 12 anaknya yang lain. Dan terus seperti itu sampai kepada Yosua, sampai kepada Kaleb. Panjang sekali. Tapi tanah menunjukkan tidak hanya mereka bagi-bagi, nah ini bagian tanahmu, nah ini bagian tanahmu, ini bagian warisan tanahmu. Tanah itu punya identifikasi, jadi menunjukkan ada keterhubungan mereka. Ada bagian yang dinyatakan tentang kekudusan Allah di sana ketika mereka sedang membagi tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tanah itu bicara tentang berkat Allah ke atas hidup mereka. Pemeliharaan Allah ke atas hidup mereka. Tanah itu menjadi peringatan bagi mereka, bagi umat Allah. Bahwa kalau mereka tetap setia kepada Allah, maka mereka akan tetap berada pada tanah yang mereka injak. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi menarik, bahwa rupa-rupanya dari semua suku, dari 12 suku, ada satu suku, satu keturunan yang tidak mendapatkan hak waris. Dia hanya mendapatkan tempat untuk tinggal, untuk bercocok tanam, tapi bukan hak waris seperti suku yang lain, yaitu Lewi. Nah menarik, dia tidak punya mendapatkan hak maksudnya hak warisnya itu.
Lalu firman Tuhan katakan, karena warisan mereka adalah melayani Tuhan. Warisan mereka adalah menjadi imam bagi Allah. Saudara-saudara, menarik bahwa rupa-rupanya suku ini ditempatkan di tengah-tengah 11 suku yang lain. Ditempatkan di sana. Dan tugas mereka adalah orang suku-suku yang lainnya akan tahu bahwa Lewi ini adalah penjaga perjanjian mereka dengan Allah. Lewi ini adalah orang yang dipercaya untuk melayani Allah. Lewi ini kemudian menjadi simbol penyembahan mereka kepada Allah. Lewi berada di tengah-tengah mereka bukan kebetulan, saudara-saudara. Tidak ditempatkan di pinggir, tidak ditempatkan di seberang sungai Yordan seperti 3 suku yang lain. Tapi ditaruh di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, itu sebuah identifikasi, pengenalan umat Allah. Bahwa ketika engkau ada di tanah ini, engkau menanti janji Tuhan dan Tuhan sudah genapi. Ingat bahwa di dalam masa penantian, di ujung penantian, bahkan ketika penantianmu sudah berakhir, hendaknya engkau harus tetap menjadi penyembah Allah, saudara-saudara. Menyembah Allah. Di masa-masa penantian, menyembah kepada Allah. Saudara-saudara, itu satu warisan yang hebat, yang luar biasa. Saya berdoa pagi hari ini, apapun yang sedang saudara tunggu di hadapan Tuhan, apapun bunyi janji Tuhan bagi saudara, atas setiap rinci hidup saudara, jangan lupakan satu ini. Satu ini menjadi bagian yang terbaik dalam penantianmu, bahwa engkau mendapatkan dirimu tetap menyembah kepada Allah. Itu warisan terbaik yang Allah berikan ke dalam hidupmu sebelum Dia menunjukkan bukti fisik apa yang akan menjadi jawabannya atas setiap janji yang Dia nantikan bagi saudara. Saudara-saudara, rupa-rupanya di dalam penantian kita, bahkan sampai di ujung penantian akan janji Tuhan, penyembahan kepada Allah harus menjadi warna terbaik di dalam hidup saudara setiap hari. Kalau engkau belum melihat jawabannya, kalau engkau belum melihat Allah mewujudkannya, kalau engkau mendapatkan keadaan tetap sama, kalau engkau mendapatkan bahwa kok sepertinya aku kehilangan kepastian, pagi ini saya mau katakan, pastikan satu hal ini tetap ada di dalam diri saudara dan jangan sampai diambil daripadamu oleh keadaan apapun. Kebenaran ini yaitu di masa penantianmu akan janji Allah, engkau tetap menyembah kepadanya. Haleluya. Saudara-saudara, ada seorang wanita. Kemudian dia membeli di sebuah pasar loak, tadinya dia pikir itu kan namanya juga pasar loak, semua yang dijual itu barang-barang bekas, ya barang-barang ya terlalu bernilai lah, tapi ada penyukanya juga. Kemudian dia melihat ada satu cincin, dia pikir itu perak, lalu dia beli. Dan kemudian udahlah dia beli, kalau nilai uang tahun 1980 nilainya 183.000, 183.000 kalau nilai uang Indonesia. Kemudian dia beli, dan sejak dia beli cincin itu dipakai, terus dia pakai. Dari tahun 1980 dia pakai. Sampai di tahun, saudara tahu dia pakai cincin itu, terus dia pakai cincin itu, dia pakai cincin itu, terus dia pakai cincin itu, sampai 30 tahun kemudian. Ya, berarti sudah 2010 ya, 2010. Dan kemudian dia lewat di satu toko berlian. Kemudian ada penjual berlian itu lalu melihat tangannya. Dia lihat ibu ini biasa saja gitu, biasa. Karena dia hanya mampu membeli di pasar loak. Ya, dia pikir itu perak, ya udah dibeli aja bekas gitu ya. Lalu waktu lihat
pemilik toko berlian ini tertarik kepada cincin yang dia pakai. Lalu dipanggil, Bu, kemari. Kenapa? Mari saya cek berlian yang cincin yang ibu pakai. Kenapa? Ini dia agak sungkan karena kan dia tahu itu barang dia beli di pasar luar. Lalu yang panggil itu toko berlian, yang punya toko berlian, semua berlian ada di situ. Kan jomplang sekali, maksudnya nggak imbang. Dia pakai, dia pikir dari pasar luar, dan kemudian itu dia dipanggil oleh pemilik toko berlian. Nggak apa-apa, Bu, saya mau lihat. Waktu pemilik toko berlian ini lihat, kayaknya ini berharga. Lalu dia tanya, Bu, Ibu temukan ini di mana, beli di mana? Saya beli ini di pasar luar di sana tuh. Saya juga sudah lupa karena saya belinya 30 tahun yang lalu, tapi tiap hari saya pakai gitu. Lalu pemilik ini katakan, boleh nggak saya pinjam ini, saya tes, saya cek dulu. Kemudian waktu dicek pemilik ini, saudara tahu, ibu itu tidak pernah menduga bahwa yang dipikir dari pasar luar, yang dipikir perak, lapis, maksudnya disapu dengan perak, gagangnya perak, cincin dia kenakan itu, matanya adalah berlian. Tapi karena lihat penampakan ibu ini, modelnya lalu sangat biasa, artinya dia miskin. Pemilik berlian ini kurang yakin, nggak mungkinlah ibu ini pakai barang seberharga ini dalam hatinya. Untuk membuktikan itu, dia bawa ke salah satu lembaga yang menguji, yang juga mengeluarkan surat untuk semua berlian di Amerika. Jadi ini lembaga yang benar-benar dipercaya untuk membuktikan keaslian berlian. Setelah dicek, saudara-saudara, rupa-rupanya itu berlian asli loh. Asli. Berlian asli. Dan kemudian pemilik toko itu ketemu lagi dan katakan, Bu, ini berlian asli. Ibu itu tadi coba pikir biasa-biasa saja. Sampai akhirnya baru dia tersadar, Bu, ini berlian asli. Bu, ini berlian asli. Dia baru seperti kaget, set gitu. Saya mau kasih tahu ibu nilainya, ibu tahu nilainya berapa? Enggak tahu, saya cuma beli 183.000. Nilainya kalau ibu jual hari ini 12 miliar. 12 miliar. Haleluya. Saudara-saudara, lalu ada satu lagi ahli pakar berlian. Katakan berlian ini kalau seandainya dipoles lagi oleh teknologi berlian yang paling modern, nilainya bisa mencapai 93 miliar. Ibu itu kaya raya, saudara-saudara. Seorang ibu yang sangat biasa, dia miskin kaya raya. 12 miliar saja cukup buat dia, nggak usah tunggu sampai 93 miliar. Saudara tahu kenapa? Rupa-rupanya berlian yang ibu ini kenakan, berlian yang berasal tahun 1800-an. Di mana pabrik berlian modern belum ada teknologi berlian modern di sana. Jadi yang pakai juga sangat terbatas. Yang pakai berlian yang jenis berlian dipakai ibu ini hanya ada di kalangan bangsawan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibu itu kenakan 30 tahun lamanya. Terus setia menemani dia, terus ada di jarinya, terus ada di sana. Dia kenakan di jarinya sampai 30 tahun lamanya. Setelah 30 tahun baru dia tahu, pertama, nilai berlian itu bukan 183.000. Nilai berlian itu kalau dijual 12 miliar. Kalau dipoles dengan teknologi berlian modern, dia bernilai 93 miliar. Yang lebih hebat lagi itu berlian peninggalan para bangsawan yang pernah hidup di tahun 1800-an. Dan rakyat biasa, orang biasa tidak pernah pakai. Pagi ini saya mau katakan kepada saudara-saudara, saudara punya Allah yang setia.
Allah yang hebat, yang menaruh setiap janjinya, yang hari ini engkau percaya, Dia Allah yang setia yang menjanjikannya kepada saudara. Kalau engkau hidup di dalam penantian akan setiap janji Tuhan, hidupmu bukan berjalan dalam kesia-siaan. Mungkin saja engkau belum melihat penantianmu akhirnya terwujud. Tapi ingatlah bahwa Dia yang memberikan janji itu, Dia Allah yang hebat. Dia pemilik alam semesta. Dia Allah yang setia dari segala zaman, saudara-saudara. Dan pagi ini pesan firman Tuhan ini datang buat saudara. Kenakan terus janji Tuhan di dalam hidupmu. Seperti wanita itu kenakan cincin yang dia rasa tadi gak berharga, gak bernilai. Ternyata 30 tahun kemudian. Berapa tahun saudara-saudara? 30 tahun kemudian dia baru sadar. Apa yang dia hidupi. Cincin yang hidup bersamanya 30 tahun. Punya nilai yang hebat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini saya mau katakan. Maka ketika engkau berada di ujung penantian, tetaplah percaya Allah setia. Uji kesetiaanmu di dalamnya, alami pemeliharaan Allah. Jangan beranjak pada setiap janji Tuhan. Dan ingat, tetaplah menyembah Allah. Karena itu harta yang berharga, harta yang bernilai dalam hidupmu yang dinilai oleh Allah, yang akan terus ada dalam dirimu. Jangan boleh dirampas oleh keadaan apapun yang engkau alami. Karena itu seperti berlian yang ada dalam hidup saudara. Ketika banyak model, banyak rinci warna kehidupan datang ke atas hidup saudara, bahkan menerpa, menghadang, memukul saudara. Ketika sudah tetap ada dalam penyembahan kepada Allah, itu seperti berlian yang engkau kenakan setiap hari. Mungkin engkau tidak menyadarinya, selama ini engkau menyadarinya itu seperti perak atau barang-barang biasa yang engkau kenakan. Saya mau katakan, dalam satu titik hidupmu, maka engkau akan menemukan itu adalah satu-satunya yang paling bernilai dalam hidupmu. Dan bagi Allah, tidak ada yang Dia ingin cari dari hidup saudara di situasi apapun keadaannya, selain melihat saudara tetap menyembah kepada Dia, dan engkau tetap setia dan tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama, kita tundukkan kepala pagi hari ini. Haleluya.